Suami adakan pertemuan untuk memperkenalkan aku dengan calon istri keduanya. Begitu aku datang dengan orang ini, mereka kaget setengah mati. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk termenung di tepi tempat tidur kami. Tempat tidur yang dulu selalu hangat oleh canda dan pelukan, tapi kini terasa sepi seperti ruang tunggu seorang penjahat yang menanti hukuman. Mataku menatap undangan berwarna krem yang tergeletak di atas meja rias. Seakan-akan kertas itu adalah bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kebahagiaanku. Huruf-huruf emas yang tertulis di atasnya berkilau sinis di bawah cahaya lampu kamar. Kepada Ibu Dinda, kami mengundang Anda untuk hadir dalam acara pertemuan penting pada hari Sabtu, 12 November 2023, pukul 19, di restoran The Grand Melati. Hormat kami, Gilang Ahesti. Gilang, suamiku. Orang yang 5 tahun lalu bersumpah mencintaiku di depan keluarga, teman, dan Tuhan. Orang yang dulu berbisik manis, kamu satu-satunya, Din. Aku tidak akan pernah tega menyakitimu. Dan sekarang, dia mengundangku, dengan formalitas yang begitu dingin, untuk memperkenalkan Hesti, wanita yang selama 3 bulan terakhir diam-diam merusak rumah tangga kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gemuruh di dadaku. Bagaimana bisa segampang ini? Bagaimana bisa dia menganggap aku akan dengan rela duduk di meja yang sama, tersenyum manis, dan menerima kehadiran Hesti seolah-olah dia hanya sekadar teman kantor yang biasa? Pintu kamar terbuka, dan Gilang masuk dengan wajah datar. Dia sudah memakai kemeja favoritnya, yang biru tua, yang dulu kupilihkan untuknya karena membuat matanya bersinar. Sekarang, baju itu seakan menjadi seragam pengkhianatannya. Kamu sudah baca undangannya? Tanyanya, suaranya datar, seolah sedang membicarakan jadwal arisan. Aku mengangkat kepala, memandangnya langsung. Kamu sungguh-sungguh ingin aku datang? Seperti ini. Dia menghela napas, duduk di sampingku dengan jarak yang sengaja dibuat jauh. Dinda, aku ingin semua berjalan baik. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Hesti. Kita harus dewasa tentang ini. Dewasa, kata itu seperti pisau yang diputar-putar dalam lukaku. Aku tidak akan membiarkanmu poligami, Gilang, bisikku, suaraku bergetar. Dia mengerutkan kening. Ini bukan soal izin, Dinda. Aku hanya memberitahumu. Hesti sudah hamil. Darahku mendidih. Dunia seakan berhenti berputar. Tiba-tiba, semua potongan teka-teki selama ini masuk ke tempatnya. Panggilan telepon yang selalu diambil di luar. Lembur, yang semakin sering. Tatapannya yang menghindar setiap kali aku bertanya apakah dia masih mencintaiku. Aku menggigit bibir sampai rasa sakitnya mengalihkan hatiku yang hancur. Jadi ini sudah diputuskan? Aku hanya dapat undangan, tanpa hak untuk menolak. Gilang berdiri, wajahnya keras. Aku hanya ingin semua transparan. Datang atau tidak, itu pilihanmu. Begitu dia meninggalkan kamar, air mataku akhirnya tumpah. Tidak. Aku tidak akan biarkan ini terjadi begitu saja. Aku mengambil ponsel dan menekan nomor yang paling kupercaya. Ayah, bisikku. Suaraku parau. Aku butuh bantuanmu besok. Di ujung telepon, ayahku terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara yang tegas dan penuh perlindungan. Katakan waktu dan tempatnya. Nak, ayah akan ada di sana. Dan untuk pertama kalinya malam ini, aku tersenyum. Pagi itu, sinar mentari yang biasanya kuning keemasan terasa begitu pucat menyinari wajahku di kaca rias. Jari-jariku gemetar saat mencoba mengoleskan concealer untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Bukti semalam aku menghabiskan waktu menangis hingga larut. Setiap helaan napas terasa berat, seolah dadaku dibebani oleh segunung kesedihan yang tak terkira. Ayah akan menjemputmu jam 6 sore. Ucapku pelan sambil memandangi pantulan diri di cermin. Wajah yang dulu selalu berseri kini terlihat lesu. Mata yang dulunya berbinar kini redup bagai lampu yang kehabisan tenaga. Butuh keberanian besar bagiku untuk menelepon ayah tadi malam. Selama ini,
Aku sengaja merahasiakan identitas asli keluargaku dari Gilang. Ayahku, Handoko Wijaya, bukanlah pria biasa. Sebagai Direktur Utama PT Sentosa Multifinance, namanya cukup disegani di kalangan pebisnis. Aku sengaja memilih hidup sederhana, ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama besar keluarga. Ketika telepon genggamku berdering, jantungku berdegup kencang. Dinda, ayah sudah di depan. Suara ayah di seberang telepon terdengar tegas namun penuh kehangatan. Dengan langkah gontai, aku berjalan keluar rumah. Mobil hitam mewah yang biasa ayah pakai untuk acara penting sudah terparkir rapi di depan teras. Pak Surya, sopir setia ayah, segera membukakan pintu untukku. Begitu masuk, aroma familiar kayu jati dan leather seat langsung menyergap indera penciumanku. Dinda. Ayah segera memelukku erat begitu aku duduk di sebelahnya. Aroma parfum kenamannya yang klasik menyelimuti diriku, membangkitkan ribuan kenangan masa kecil. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Air mataku yang sudah kubendung sejak pagi akhirnya tumpah lagi. Ayah, dia mau membawa perempuan itu di depan aku. Suaraku tercekat, tak mampu melanjutkan. Ayah mengelus punggungku perlahan. Sudah, ayah tahu segalanya. Tangannya yang besar dan berurat itu mengusap lembut rambutku, persis seperti dulu ketika aku terjatuh dari sepeda waktu kecil. Kita akan hadapi ini bersama. Mobil mulai melaju meninggalkan rumah yang dulu kupenuhi dengan cinta dan sekarang hanya menyisakan kepedihan. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan pepohonan dan bangunan berlalu begitu cepat. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat pertama kali mengenalkan Gilang pada ayah. Aku ingin membangun hidupku sendiri. Ayah, bisikku waktu itu. Aku tidak ingin dia tahu tentang kekayaan kita dulu. Ayah yang bijak hanya mengangguk. Yang penting kamu bahagia, nak. Sekarang, aku menyesal telah merahasiakan begitu banyak hal. Andai saja Gilang tahu siapa sebenarnya ayahku, mungkin dia tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Dengar, Dinda. Ayah memecah kesunyian, suaranya rendah namun penuh wibawa. Aku sudah melakukan pemeriksaan latar belakang pada wanita itu. Aku mengangkat kepala, mata masih berkaca-kaca. Hesti. Ayah mengangguk, wajahnya serius. Dia bukan sekretaris seperti yang dikatakan Gilang padamu. Dia manajer pemasaran di cabang Surabaya. Dan ayah berhenti sejenak. Mereka sudah menjalin hubungan sejak setahun lalu. Sekejap, seluruh tubuhku terasa dingin. Setahun? Itu berarti selama setahun terakhir ini, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap kata sayang darinya adalah kebohongan belaka. Ayah punya rencana, lanjut ayah sambil meraih tanganku. Kita akan hadiri pertemuan ini. Tapi kita akan beri pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mata ayah yang biasanya teduh kini berkilat dingin. Aku mengenal ekspresi itu. Ekspresi yang membuat para direktur lain di perusahaan ayah gemetar saat rapat direksi. Tapi ayah, bagaimana dengan pekerjaan Gilang? Aku tidak ingin. Ayah yang akan urus itu, potong ayah tegas. Dia sudah melukai putri ayah. Tidak ada ampun untuk itu. Mobil berbelok memasuki jalan besar menuju pusat kota. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di kejauhan, bangunan megah restoran The Grand Melati sudah terlihat. Jantungku berdegup kencang, tangan berkeringat dingin. Ayah, bisikku pelan. Aku takut. Ayah memalingkan wajahnya padaku, matanya penuh keyakinan. Kamu kuat, Dinda. Lebih kuat dari yang kamu kira. Hari ini, kita akan tunjukkan pada mereka bahwa mereka bermain dengan api. Mobil akhirnya berhenti di depan restoran. Pak Surya segera membukakan pintu. Saat kaki menyentuh aspal, aku merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takut itu perlahan berubah menjadi tekad. Dengan ayah di sampingku, aku siap menghadapi apapun. Sudah siap? Tanya ayah sambil menyodorkan lengannya. Aku menghela napas, lalu mengaitkan lenganku pada ayah. Siap. Bersama-sama, kami melangkah menuju pintu restoran, siap menghadiri pertemuan yang akan mengubah segalanya. Kaki-kakiku terasa seperti dijejali beton saat melangkah melewati pintu kaca geser restoran The Grand Melati.
Suara gemerisik gaun panjang warna taupe yang sengaja kupakai untuk acara ini terdengar nyaring di telingaku sendiri. Aroma harum bunga melati dan kayu manis menyambut kami, tapi justru membuat perutku mual. "Ayo, kuatkan hati," bisik ayah sambil meremas lembut bahuku. Tangannya yang besar terasa hangat dan kokoh, menjadi satu-satunya penahan agar lututku tidak gemetar. Restoran mewah ini terlalu terang. Lampu kristal berkilauan di atas kepala seolah menyoraki kedatanganku, mempertontonkan kehancuranku pada semua orang. Beberapa tamu menoleh penasaran ketika kami melintas, mungkin karena aura ayah yang sulit disembunyikan, penuh wibawa dengan setelan jas Armani hitamnya yang sempurna. "Meja nomor 8, Pak," ujar pelayan dengan sopan sambil menunjuk ke arah sudut restoran yang agak tersembunyi. Dan di sana, di balik vas bunga tinggi berisi rangkaian anggrek ungu, aku melihat mereka. Gilang duduk tegak dengan kemeja putih yang masih rapi. Wajahnya berseri seperti biasa ketika sedang percaya diri. Di sebelahnya, seorang wanita dengan rambut lurus hitam sebahu, pasti Hesti, tersenyum manis sambil sesekali menyentuh lengan Gilang. Mereka terlihat begitu mesra, begitu bahagia. Seperti pasangan yang sedang merayakan sesuatu. Tiba-tiba napasku tersangkut. Dunia seolah berputar lebih cepat. Aku merasakan ayah menegangkan lengannya yang kugandeng, memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Ketika kami hanya berjarak 3 meja, Gilang akhirnya menoleh. Senyumnya langsung pudar. Matanya membelalak, wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ikan yang kehabisan oksigen. "Pepak direktur." Suaranya pecah, terdengar nyaris histeris di tengah alunan musik piano yang lembut. Hesti yang sedang menyesap wine langsung terbatuk. Matanya beralih antara Gilang dan kami dengan bingung. "Siapa mereka, Gil?" tanyanya dengan suara melengking yang tidak sesuai dengan penampilannya yang anggun. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti menyelam ke kolam air dingin. Dengan langkah terukur, aku mendekati meja mereka, merasakan setiap detak jantung yang berdentum kencang di dada. "Perkenalkan," kataku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kuduga, "ini ayahku, Bapak Handoko Wijaya." Aku berhenti sejenak, menikmati ekspresi panik yang mulai muncul di wajah Gilang. Dan seperti yang mungkin sudah kamu tebak, beliau adalah Direktur Utama PT Sentosa Multifinance. Suasana sekitar seketika berubah. Udara terasa padat oleh kejutan yang menggantung. Gilang terlihat seperti ingin menghilang. Tangannya gemetar di atas taplak meja putih. Hesti menjatuhkan sendok supnya dengan suara berdentang keras. "Tidak mungkin," bisik Hesti. Wajahnya berubah merah. Kamu tidak pernah bilang kalau istrimu adalah..." Gilang tidak bisa menjawab. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Matanya tidak berani menatap ayahku yang sekarang berdiri sangat tegak dengan ekspresi dingin yang membuatku sendiri merinding. Ayahku dengan perlahan menarik kursi untukku, lalu untuk dirinya sendiri. Gerakannya penuh wibawa, seperti raja yang akan memimpin persidangan. "Kami datang karena undanganmu, Gilang," ujar ayah dengan suara rendah yang syarat ancaman. "Apa kamu tidak akan menawari kami minuman?" Hesti tiba-tiba berdiri, kursinya tergeser dengan suara kasar. Aku perlu ke toilet," gumamnya dengan suara gemetar sebelum bergegas pergi dengan langkah goyah. Aku memandang Gilang yang sekarang terlihat seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Mataku perlahan mengisi air, tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Tidak di sini, tidak di hadapannya. "Jadi," aku mulai, suaraku stabil meski dalam hati ada badai. "Ini Hesti yang selama ini kau lemburi sampai larut malam." Udara di sekitar meja terasa semakin tegang, seperti sebelum petir menyambar. Gilang duduk kaku, tangannya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah ayahku, melainkan tertuju pada gelas wine di hadapannya yang masih setengah penuh. Seolah-olah cairan merah itu bisa memberinya jawaban atas bencana yang sedang menimpanya. Ayahku tidak terburu-buru. Beliau dengan tenang menyilangkan tangannya di atas meja, jari jemarinya yang kokoh, tanda seorang yang terbiasa memegang kendali. Bertemu satu sama lain dengan presisi yang mengingatkanku pada rapat direksi yang sering kubantu susun agenda saat masih magang di perusahaannya dulu. "Gilang," ayah memecah kesunyian, suaranya datar namun mematikan.
selama ini kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di perusahaanku sendiri. Gilang mengangkat wajahnya, bibirnya bergetar. Pepak, saya tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Potong ayahku. Suaranya masih rendah tapi memancarkan kekuatan yang membuat tamu di meja sebelah menoleh sekilas. Tidak menyangka bahwa istri yang kau perlakukan seperti sampah adalah putri dari orang yang menandatangani gajimu setiap bulan. Aku melihat bagaimana rahang Gilang mengeras, seperti orang yang menahan sakit. Matanya berpindah ke arahku, dan untuk pertama kalinya malam ini, ada kilasan penyesalan di dalamnya. Atau mungkin hanya ketakutan akan konsekuensi yang akan menimpanya. Dinda. Suaranya parau. Aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Potongku. Suaraku lebih dingin dari yang kukira. Yang ingin kudengar adalah bagaimana kau bisa berdiri di depan altar, bersumpah setia, lalu diam-diam membangun hubungan dengan Hesti selama setahun terakhir. Apakah aku hanya batu loncatan untuk kariermu? Gilang terlihat seperti ditampar. Tidak. Aku benar-benar mencintaimu, Dinda. Ayahku mengeluarkan suara tawa pendek yang sinis. Cinta? Kau menyebut pengkhianatan sebagai cinta? Beliau menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan ponselnya. Dengan beberapa ketukan, sebuah dokumen muncul di layar. Aku sudah memeriksa semua catatan perjalanan dinasmu, Gilang. Setiap kunjungan ke cabang Surabaya, yang ternyata kau gunakan untuk bertemu Hesti. Setiap pengeluaran hotel yang kau klaim sebagai biaya rapat, tapi faktanya. Tolong, Pak. Gilang memotong, tangannya terangkat seperti orang menyerah. Saya bisa menjelaskan. Tidak perlu, jawab ayahku dengan final. Beliau menatap Gilang dengan pandangan yang membuatku sendiri merinding. Pandangan yang biasanya hanya ditujukan pada kompetitor yang berani main kotor. Besok pagi, kau akan menemukan surat pemutusan hubungan kerja di mejamu. Dan percayalah, setelah reputasimu hancur karena skandal perselingkuhan ini, tidak ada perusahaan finansial terhormat yang akan menerimamu. Wajah Gilang berubah pucat. Anda tidak bisa melakukan itu. Saya punya kontrak. Ayahku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Baca lagi kontrakmu, Gilang. Ada klausul moral di sana. Dan kau sudah melanggarnya. Hesti, yang ternyata telah kembali dan berdiri beberapa langkah di belakang Gilang dengan wajah pucat pasi, tiba-tiba bersuara. Ini tidak adil. Kami saling mencintai. Aku memalingkan wajah ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memandang wanita yang telah merusak rumah tanggaku. Rambut hitamnya yang halus, mata besar yang sekarang dipenuhi ketakutan. Tubuh ramping yang bersandar pada kursi seolah-olah kakinya tidak mampu menahannya. Kau tahu dia sudah menikah, bukan? Tanyaku padanya, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Hesti menggigit bibirnya, lalu menunduk. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Ayahku berdiri, dan aku mengikutinya. Kami selesai di sini, ujarnya dengan nada yang mengakhiri segala diskusi. Gilang tiba-tiba bangkit, kursinya terjatuh dengan suara keras. Dinda, tunggu. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Sudah terlambat, Gilang. Surat cerai akan dikirimkan ke alamatmu besok. Ketika kami berjalan meninggalkan restoran, aku mendengar Hesti berteriak. Gilang, apa artinya ini untuk kita? Tapi aku tidak menunggu jawabannya. Ayah merangkul bahuku erat saat kami melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak. Tapi aku akan baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. Udara di dalam restoran The Grand Melati terasa semakin pengap, seolah dinding-dindingnya perlahan bergerak mendekat, memerangkap mereka dalam situasi yang semakin tidak tertahankan. Setelah kepergianku dan ayah, Hesti masih berdiri di samping meja mereka. Tangannya mencengkeram sandaran kursi hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang biasanya penuh percaya diri sekarang melotot ketakutan. Pupilnya membesar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Gilang, apa yang baru saja terjadi? Suara Hesti melengking tinggi, nyaris histeris.
menusuk telinga di tengah desiran musik piano yang masih mengalun lembut. Beberapa tamu restoran menoleh ke arah mereka. Alis terangkat, cangkir kopi tertahan di tengah jalan menuju mulut. Gilang tidak langsung menjawab. Dia masih terduduk lemas di kursinya. Wajahnya tertanam di antara telapak tangan. Napasnya pendek dan tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja putihnya yang tadinya rapi. "Kau dengar aku, Gilang?" Hesti membentak, kali ini lebih keras. Jarinya yang bercat kuku merah menyentak lengan Gilang dengan kasar. "Aku butuh penjelasan. Siapa mereka? Kenapa kau terlihat seperti melihat hantu?" Gilang akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, bibirnya bergetar. Itu Pak Handoko," gumamnya. Suaranya parau seperti orang yang baru saja berteriak berjam-jam. "Direktur utama perusahaan tempat aku bekerja. Bosku." Hesti terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat. Dan Dinda. "Putrinya," jawab Gilang pelan, seperti mengakui sesuatu yang mengerikan. "Satu-satunya putri kesayangannya." Hesti terhuyung mundur selangkah, seolah ditampar. Bibirnya yang merah merekah terbuka kecil, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya yang tadi mencengkeram kursi sekarang menekan dadanya, seperti berusaha menahan jantungnya yang berdegup kencang agar tidak meledak. Kau tidak pernah bilang padaku," bisiknya akhirnya. Suaranya gemetar penuh tuduhan. "Kau bilang Dinda hanya perempuan biasa, pekerja freelance yang hidupnya sederhana." Gilang menggeleng, tangannya meremas rambutnya sendiri. "Aku tidak tahu. Dinda sengaja merahasiakan itu. Dia tidak pernah mau hidup bermewah-mewah. Dia tidak tahu." Hesti memotong, suaranya nyaris melengking. "Kau menikahinya selama 5 tahun dan tidak tahu siapa ayahnya." Gilang menatap Hesti dengan mata penuh keputusasaan. Dia selalu bilang ayahnya pensiunan pegawai bank. "Aku tidak pernah curiga." Hesti tiba-tiba tertawa. Tapi itu adalah tawa tanpa kebahagiaan, tawa gugup yang penuh kepanikan. "Jadi sekarang apa? Kau baru saja dipecat di depan mataku. Apa yang akan terjadi padaku?" "Padaku?" Gilang mencoba meraih tangan Hesti, tapi dia menyepaknya pergi. "Hesti, tenang. Tenang, tenang." Hesti berteriak, sekarang benar-benar menarik perhatian semua orang di restoran. "Kau baru saja kehilangan pekerjaanmu. Dan bukan hanya itu, kau baru saja membuat musuh dari orang paling berkuasa di industri finansial. Apa kau pikir aku mau terlibat dalam ini?" Wajah Gilang berubah. "Tunggu, apa maksudmu? Kita berencana menikah. Kau bilang kau mencintaiku." Hesti menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya yang dulu penuh kerinduan setiap memandang Gilang sekarang dingin dan penuh perhitungan. "Situasinya berbeda sekarang, Gilang. Aku tidak bisa membiarkan karierku hancur karena ini." Gilang berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal ke belakang dengan suara keras. "Jadi itu saja? Begitu melihat aku dalam masalah, kau langsung lari?" Hesti mengambil tasnya dengan gerakan cepat. "Ini bukan sekadar masalah, Gilang. Ini bencana. Aku punya karir yang harus dipikirkan. Aku tidak bisa. Kau menggunakan aku." Gilang membentak, tangannya meninju meja sehingga gelas-gelas bergetar. "Kau tahu aku punya istri, tapi kau tetap mendekat karena kau pikir aku bisa membawamu naik jabatan." Hesti tidak menyangkal. Matanya hanya berkedip cepat, lalu dia berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Heelsnya berdetak di lantai marmer seperti ketukan terakhir pada peti mati hubungan mereka. Gilang berdiri terpaku, menyaksikan Hesti pergi dengan perasaan hampa. Di sekelilingnya, semua tamu restoran memandanginya dengan campuran rasa kasihan dan penghakiman. Bahkan pelayan yang mendekat untuk membereskan meja mereka melakukannya dengan wajah masam. Dengan langkah gontai, Gilang meraih jaketnya dan berjalan keluar. Udara malam yang dingin menyambutnya, tapi tidak sepeda hatinya yang baru saja hancur berkeping-keping. Di dalam taksi yang membawanya pulang, ponselnya berdering. Dengan harapan tipis, dia melihat layar. Mungkin Dinda mau memaafkannya, mungkin Hesti berubah pikiran. Tapi yang muncul adalah email dari HRD perusahaan.
Dengan hormat, kami memberitahukan bahwa mulai hari ini, hubungan kerja dengan Bapak Gilang Pratama resmi diakhiri. Dia memejamkan mata, membiarkan air mata panas mengalir di pipinya. Malam ini, dia kehilangan segalanya. Istri, kekasih, pekerjaan, dan martabatnya. Dan yang paling menyakitkan, dia menyadari semua ini adalah kesalahannya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah turut berduka atas kehancuran yang sedang terjadi dalam hidup Gilang. Ia berdiri di depan gedung pencakar langit yang dulu menjadi kebanggaannya, PT Sentosa Multifinance, tempat di mana ia menghabiskan 10 tahun terakhir membangun karir, reputasi, dan mimpi-mimpinya. Kini, gedung itu terasa seperti penjara megah yang siap menghakiminya. Gilang mengenakan setelan jas terbaiknya, yang sama yang ia pakai saat pertama kali diwawancara oleh manajemen senior. Dahulu, ia masuk dengan kepala tegak, penuh keyakinan. Hari ini, ia berjalan dengan langkah gontai, seolah setiap langkahnya menapaki ranjau yang siap meledak kapan saja. Pintu kaca otomatis terbuka dengan dingin. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum manis kini hanya melirik sekilas, lalu cepat-cepat menunduk. Suara tawa di lobi tiba-tiba terhenti saat ia melintas. Setiap mata yang menatapnya seakan menusuk-nusuk kulitnya dengan tatapan penuh penghakiman. Gilang. Ia menoleh. Roni, rekan kerjanya selama bertahun-tahun, berdiri di depan lift dengan wajah serius. Aku baru dengar kabarnya. Apa benar kau? Benar, potong Gilang, suaranya parau. Ia tidak punya energi untuk berbohong atau berkelit. Roni menghela napas. Aku tidak bisa percaya. Dinda itu putri Pak Handoko? Selama ini kau tidak tahu. Gilang menggeleng, matanya menatap lantai. Aku bodoh, Ron. Sangat bodoh. Lift terbuka. Di dalam, beberapa koleganya langsung terdiam. Udara menjadi tegang. Gilang masuk, dan selama perjalanan ke lantai 20, tidak ada yang berani bersuara. Hanya musik elevator yang terdengar. Ironisnya memutar melodi ceria yang sangat tidak sesuai dengan suasana. Begitu pintu lift terbuka, seluruh area kerja seketika hening. Meja-meja cubikle yang biasanya riuh dengan obrolan telepon dan diskusi sekarang sunyi. Semua mata tertuju padanya. Di mejanya, yang masih rapi dengan foto Dinda di bingkai kecil, terdapat amplop coklat tebal dengan logo perusahaan. Tanpa perlu dibuka, Gilang tahu isinya. Surat pemutusan hubungan kerja, clearance, dan mungkin dokumen hukum lainnya. Gilang. Ia menoleh. Pak Hendro, kepala HRD, berdiri di depan ruang rapat dengan wajah masam. Kami perlu bicara. Ruangan itu dingin. Terlalu dingin. AC seakan sengaja diatur ke suhu terendah untuk membuatnya tetap terjaga dari mimpi buruk ini. Perusahaan memutuskan untuk mengakhiri kerjamu segera. Efektif hari ini. Pak Hendro langsung membuka pembicaraan, tanpa basa-basi. Kami sudah mempertimbangkan kontribusimu selama ini, tapi... Ia menghela napas. Ini masalah integritas, Gilang. Kebijakan perusahaan jelas tentang hal ini. Gilang mengangguk pelan. Tangannya yang menggenggam amplop semakin erat, sampai kertasnya penyok. Ada klausul non-kompete yang harus kau taati selama 2 tahun ke depan. Lanjut Pak Hendro. Matanya tidak berkedip. Dan, kami harus menarik kembali bonus kuartal terakhirmu. Itu pukulan terakhir. Bonus itu seharusnya digunakan untuk membayar uang muka rumah baru. Rumah yang rencananya akan ia tinggali bersama Hesti. Apakah? Gilang berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Apakah Pak Handoko yang memutuskan semua ini? Pak Hendro menghela napas. Kau tahu jawabannya, Gilang. Tapi sebenarnya, itu tidak penting. Kau melanggar kode etik perusahaan. Titik. Proses clearance berjalan seperti ritual pemakaman. Gilang harus menyerahkan ID card, laptop, dan semua akses perusahaan. Bahkan password emailnya direset di depan matanya. Ketika ia akhirnya berjalan keluar dari gedung itu untuk terakhir kali, hujan mulai turun. Rintik-rintik air menyatu dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Di sakunya, ponsel bergetar. Dengan harapan kecil, ia melihat layar. Mungkin Dinda? Mungkin Hesti?
Tapi yang muncul hanya notifikasi dari bank. PT Sentosa Multifinance, penarikan dana sebesar Rp187.650.000 telah dilakukan pada akun Anda. Saldo saat ini, Rp12.350.000. Gilang menatap angka itu, matanya berkunang-kunang. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya. Istri, kekasih, pekerjaan, reputasi, dan sekarang tabungannya. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang lunglai. Tapi ia tidak bergerak. Biarkan saja air menghanyutkan semuanya. Rasa malu, penyesalan, dan kesombongan yang telah menghancurkannya. Di kejauhan, sebuah mobil hitam mewah melintas. Jendela belakangnya tertutup rapat, tapi Gilang bisa merasakan, di balik kaca gelap itu, seseorang sedang menyaksikan kejatuhannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilang Pratama benar-benar mengerti arti dari kata karma. Hujan masih mengguyur Jakarta ketika Hesti duduk di kedai kopi mewah di kawasan Sudirman. Jari-jarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu dengan ritme tidak sabar. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk, sesekali melihat jam tangan Rolex palsu yang dibelinya di pasar baru, simbol status yang sekarang terasa seperti lelucon pahit. "Kau datang juga akhirnya," ujarnya ketika melihat sosok Gilang masuk dengan baju basah kuyup. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lepek menutupi dahinya yang berkerut. Bau arak menyengat dari tubuhnya, membuat Hesti mengerutkan hidung. "Kau pikir aku punya pilihan?" Suara Gilang parau, lebih parau dari biasanya. Ia jatuh ke kursi di seberang Hesti seperti boneka yang talinya putus. "Aku kehilangan segalanya dalam satu malam, Hest. Segalanya." Hesti menghela napas panjang, matanya yang biasanya berbinar penuh percaya diri kini dingin dan penuh perhitungan. "Aku tidak minta kau datang untuk mendengar ratapanmu, Gil. Aku butuh klarifikasi." Ia menyilangkan kaki, heels merahnya yang mahal berkilat di bawah lampu temaram. "Ceritakan semuanya dari awal. Siapa sebenarnya Dinda?" Gilang menatap kosong ke arah Hesti, lalu tiba-tiba tertawa getir. Tawa tanpa kebahagiaan yang membuat beberapa pengunjung lain menoleh. "Dinda? Putri tunggal Handoko Wijaya. Bos dari bosku. Orang yang bisa menghancurkan karir siapapun di industri finansial dengan satu telepon." Tangannya gemetar saat mengambil gelas air di meja, menumpahkan sebagian. "Dan aku mengkhianatinya untukmu." Hesti mengatupkan bibirnya yang merah merekah, garis halus muncul di dahinya yang biasanya mulus. "Kenapa kau tidak pernah bilang? Selama setahun ini, kau membiarkan aku seperti orang bodoh. Kau pikir aku tahu?" Gilang membentak tiba-tiba, membuat Hesti terkejut. Dinda sengaja menyembunyikannya. Dia selalu bilang ayahnya pensiunan pegawai bank. Dia menolak hidup mewah, menolak mobil dan rumah yang kutawarkan. Hesti terdiam sejenak, matanya berkedip cepat seperti sedang menghitung sesuatu. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah, dingin dan tegas. "Baiklah, situasinya jelas sekarang." Ia meraih tas Chanel imitasinya dari kursi sebelah. "Hubungan kita sudah selesai, Gilang." Gilang terbelalak. "Apa? Tidak. Hesti. Kita berencana menikah. Kau bilang kau mencintaiku." "Cinta." Hesti mengangkat satu alis dengan ekspresi sinis yang belum pernah Gilang lihat sebelumnya. "Jangan naif, Gil. Kita berdua dewasa. Kau tahu ini bukan hanya tentang cinta." Gilang menatapnya dengan mulut terbuka. Jadi selama ini? Aku pikir kau punya masa depan cerah." Hesti menyela dengan suara datar. "Direktur termuda di Sentosa. Punya koneksi luas. Bisa membawaku naik jabatan." Ia menghela napas. "Tapi sekarang, kau bahkan tidak punya pekerjaan. Dan dengan reputasimu yang hancur, kau pikir perusahaan mana yang mau menerimamu?" Wajah Gilang memerah, tangannya mengepal di atas meja. "Kau menggunakan aku." Hesti tersenyum tipis, senyum tanpa kebahagiaan yang membuat Gilang merinding. "Dan kau mengkhianati istrimu untuk aku. Kita berdua sama-sama bersalah, Gil. Bedanya, aku tidak berniat tenggelam bersamamu." Dia berdiri, merapikan blazer hitamnya yang ketat. "Jangan coba menghubungiku lagi. Aku sudah memblokir nomormu."
Dan untuk kebaikanmu sendiri, dia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya berbisik tajam. Jangan pernah sebut namaku di depan Dinda atau ayahnya jika kau masih sayang nyalimu. Gilang terduduk lemas, seperti orang yang baru saja ditampar. Hesti yang ia kenal selama ini, wanita manis yang selalu memujinya, yang bilang siap menunggu sampai ia bercerai, ternyata hanyalah topeng. Sebelum pergi, Hesti berhenti sebentar. "Oh ya," katanya tanpa menoleh, "aku sudah mengembalikan semua hadiahmu ke apartemenmu. Termasuk jam tangan yang kau beli bulan lalu. Aku tidak mau ada ikatan lagi." Ketika Hesti melenggang pergi, Halesnya berdetak di lantai seperti ketukan palu hakim yang menutup persidangan. Gilang tertawa getir lagi, kali ini lebih keras, sampai pelayan restoran mendekat dengan wajah khawatir. "Ada apa, Pak?" tanya pelayan itu polos. Gilang mengangkat gelas kosongnya. "Vodka. Double. No ice." Sementara itu, di luar, Hesti segera menelepon seseorang dari ponsel barunya. "Mas Andre?" "Iya, ini Hesti." "Iya, aku sudah selesai urusannya dengan Gilang." "Oh, proyek di cabang Surabaya? Tentu saja aku masih tertarik." Dia tersenyum puas sambil melambaikan taksi. Dunia terus berputar, dan Hesti tidak berniat menjadi korban dalam permainan ini. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan mengenaskan di restoran The Grand Melati, dan Jakarta masih terasa seperti neraka pribadi bagi Gilang. Apartemennya yang dulu rapi kini berantakan, botol-botol minuman keras berserakan di lantai, pakaian kotor menumpuk di sofa, dan bau arak yang menyengat memenuhi udara. Foto pernikahannya dengan Dinda yang dulu selalu dipajang di meja rias sekarang tergeletak di lantai. Kacanya pecah, seperti pernikahan mereka yang hancur berkeping-keping. Gilang terbaring di lantai, matanya menatap langit-langit yang mulai berbayang. Kepalanya berdenyut-denyut, bukan hanya karena mabuk, tapi karena realita yang perlahan menyergapnya. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, Hesti, dan yang paling menyakitkan, Dinda. Dinda. Nama itu terasa seperti pisau yang memutar-mutar luka di dadanya. Ia teringat bagaimana Dinda selalu menyambutnya pulang dengan senyuman hangat, bagaimana ia memijat kepalanya setelah seharian kerja, bagaimana ia dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya tanpa pernah mengeluh. "Bodohnya aku," gerutunya sambil menekan bola matanya yang perih. Dengan gemetar, ia meraih ponselnya yang hampir kehabisan baterai. Layarnya penuh dengan notifikasi email penolakan lamaran kerja dan pesan dari debt collector yang mulai menagih cicilan mobil mewahnya. Tapi satu kontak yang ia cari, Dinda. Jarinya melayang di atas layar, ragu. Apakah Dinda akan mengangkat? Apakah ia masih punya hak untuk meneleponnya? Tapi keputusasaan mengalahkan harga diri. Ia menekan tombol telepon. "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi." Suara operator itu seperti tamparan. Dinda sudah memblokirnya. Gilang mengutuk dalam hati. Ia harus bertemu Dinda langsung. Mungkin saja jika ia bersujud memohon maaf, Dinda yang baik hati itu akan memberinya kesempatan. Dengan susah payah ia berdiri, lalu mandi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Air dingin yang menyiram tubuhnya tidak bisa menyamarkan bau alkohol yang sudah meresap di kulitnya. Ia mengenakan kemeja yang paling rapi yang masih tersisa, yang sudah kusut tapi masih lebih baik daripada yang lain. Ketika ia tiba di rumah yang dulu ia tinggali bersama Dinda, jantungnya berdegup kencang. Taman depan yang dulu dipenuhi bunga yang Dinda rawat sekarang terlihat layu. Mobilnya, yang kedua, masih terparkir di garasi, tapi ada debu di atas kap mesinnya, sepertinya sudah tidak dipakai. Ia mengetuk pintu, napasnya tertahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Dinda, aku tahu kamu ada di dalam. Tolong, kita perlu bicara." Pintu tetangga terbuka, dan seorang wanita tua muncul dengan wajah kesal. "Dinda sudah tidak tinggal di sini. Dia pindah beberapa hari lalu." Gilang terkesiap. "Pindah? Kemana?" "Entahlah. Dia pergi dengan ayahnya." Wanita itu menjawab kasar sebelum menutup pintu dengan keras. Gilang berdiri terpaku. Dinda benar-benar menghilang dari hidupnya. Dengan langkah gontai ia kembali ke mobil, kepalanya penuh pertanyaan. Di mana Dinda sekarang?
Apakah ayahnya menyembunyikannya di salah satu rumah mewah keluarga mereka? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dengan harapan yang meluap, ia melihat layar. Bukan Dinda, tapi Roni, teman lamanya dari kantor. "Gil, aku tidak tahu harus bilang apa." Suara Roni terdengar serius di telepon. "Tapi aku baru dengar kabar. Dinda sudah mengajukan cerai. Suratnya sudah sampai ke pengadilan." Dunia seakan berhenti berputar. "Dan ada satu hal lagi," Roni melanjutkan dengan enggan. "Hesti, dia sekarang dekat dengan Andre Darmawan. Kau tahu, direktur cabang Surabaya itu." Gilang tertawa getir. "Andre, rekan kerjanya yang selalu iri dengan posisinya. Sekarang si anjing itu mengambil sisa-sisa hidupnya." "Gil, kau masih di sana?" "Terima kasih infonya, Ron." Gilang menjawab dengan suara hampa sebelum menutup telepon. Ia duduk di mobilnya yang mewah tetapi sekarang terasa seperti peti mati, menatap rumah yang dulu penuh kebahagiaan. Perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya, air mata penyesalan yang datang terlambat. Ia baru menyadari satu kebenaran yang pahit. Kadang, kita baru tahu nilai sesuatu saat sudah kehilangan. Dan Dinda, perempuan yang mencintainya tanpa syarat, adalah harta yang tidak akan pernah ia dapatkan kembali. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku di lantai 2 rumah ayah dengan lembut, menari-nari di atas tumpukan dokumen hukum yang terhampar di meja kayu jati berukir. Aku menatap surat gugatan cerai di hadapanku, setiap barisnya terasa seperti tusukan jarum halus di kulit. Pemohon, Dinda Handoko Wijaya. Termohon, Gilang Pratama. Nama kami yang dulu tertulis bersanding dalam undangan pernikahan, kini terpampang berseberangan dalam dokumen resmi pemutusan ikatan. Jari-jariku gemetar menyentuh kertas itu, mengingatkanku pada hari ketika aku menandatangani surat nikah dengan hati berbunga-bunga. Kini, 5 tahun kemudian, aku akan menandatangani dokumen yang akan mengakhiri segalanya. "Dinda, kau yakin dengan keputusan ini?" Ayah berdiri di ambang pintu, wajahnya yang biasanya tegar kini terlihat lelah. Aku mengangkat wajah, memastikan air mata tidak jatuh. "Lebih yakin dari apapun, Ayah." Ayah mendekat, duduk di depanku dengan langkah berat. "Aku hanya tidak ingin kau membuat keputusan terburu-buru karena emosi." "Ayah," suaraku lebih tegas dari yang kukira. "Dia tidak hanya berselingkuh. Dia membohongiku selama setahun. Dia mempermalukanku dengan mengundangku untuk memperkenalkan perempuan itu." Aku menarik napas dalam-dalam. Dan yang paling menyakitkan, dia baru menyesal setelah kehilangan pekerjaannya, bukan karena menyadari telah menyakitiku. Ayah mengangguk pelan, matanya yang tajam memancarkan pemahaman. "Pengacaraku sudah menyiapkan segalanya. Hartamu yang ada di bawah namanya akan kembali. Apartemen, mobil, tabungan, semua akan dikembalikan." Aku menggeleng. "Aku tidak peduli dengan harta itu, Ayah." "Tapi kau harus peduli," jawab ayah tegas. "Ini bukan lagi tentang cinta, Dinda. Ini tentang keadilan." Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacara keluarga. "Ibu Dinda, sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Termohon sudah menerima panggilan pengadilan." Aku membayangkan Gilang menerima surat panggilan itu. Apakah dia akan terkejut? Marah? Atau mungkin akhirnya menyesal dengan sungguh-sungguh? "Ayah punya ide." Ayah tiba-tiba bersuara, memecah lamunanku. "Setelah ini selesai, bagaimana kalau kau ikut ayah ke Singapura selama beberapa bulan? Urusan kantor cabang di sana perlu pengawasan keluarga." Aku tersenyum kecil. Aku tahu ayah berusaha melindungiku, memberiku jarak dari semua kenangan buruk ini. "Aku akan pertimbangkan, Ayah." Sore itu, aku berdiri di balkon kamar, memandang kota Jakarta yang sibuk. Di kejauhan, gedung PT Sentosa Multifinance menjulang tinggi, mengingatkanku pada hari-hari ketika aku dengan bangga menunggu Gilang pulang kerja, menyambutnya dengan makan malam hangat. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Dengan tekad bulat, aku kembali ke meja kerjaku, mengambil pena, dan menandatangani surat gugatan cerai dengan tangan yang mantap. Setiap coretan tinta terasa seperti melepaskan belenggu yang selama ini mengikatku pada kebohongan dan pengkhianatan. Tiba-tiba,
Ponselku berdering lagi. Nomor yang tidak kukenal. Halo. Suara di seberang membuat nafasku tertahan. Dinda, ini aku. Gilang. Suaranya parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Aku tahu kau sudah mengajukan cerai. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk bertemu. Sekali saja. Aku menutup mata, mencoba menguatkan hati. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Gilang. Dinda, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Suaranya pecah. Aku butuh kesempatan untuk... Kau punya 5 tahun penuh untuk menjadi suami yang baik. Potongku, suaraku lebih dingin dari yang kusangka. Kau menyia-nyiakannya. Sekarang hidupku bukan tentangmu lagi. Sebelum dia bisa membalas, aku menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa lega. Di meja, surat cerai yang sudah ditandatangani tergeletak dengan tenang, menandakan babak baru dalam hidupku. Sebuah bab tanpa Gilang. Kantor cabang PT Sentosa Multifinance di Surabaya tampak sibuk seperti biasa pagi itu. Para karyawan berjalan mondar-mandir dengan dokumen di tangan, suara mesin fotokopi berdengung, dan telepon berdering tanpa henti. Namun di balik rutinitas yang tampak normal, ada satu meja yang terlihat kosong, meja Hesti. Sudah 3 hari berturut-turut kursi manajer pemasaran itu tidak terisi. Tanpa pemberitahuan resmi, tanpa pesan sakit, Hesti seolah lenyap di telan bumi. Mas Andre, apakah Ibu Hesti mengirim kabar? Tanya Siska, asisten Hesti, dengan wajah penuh tanya ketika bertemu direktur cabang di pantry. Andre Darmawan mengerutkan kening sambil menuang kopi ke mug bergambar perusahaan. Tidak. Dan itu sangat tidak profesional. Suaranya datar, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuat Siska tidak berani bertanya lebih lanjut. Sebenarnya, Andre tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. 2 malam lalu, Hesti meneleponnya dengan suara panik. Aku harus pergi sebentar. Mas, urusan keluarga, bisik Hesti terburu-buru. Ini tentang Gilang, ya? Tanya Andre langsung pada intinya. Diam sejenak. Lalu Hesti menjawab pelan. Dia mengancamku. Bilang akan menyebarkan foto-foto kami jika aku tidak bertemu dia. Andre menghela napas. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Hubungan gelap mereka, yang dimulai ketika Gilang masih menjadi atasannya, kini berbalik menjadi bumerang. Jangan temui dia, pesan Andre tegas. Aku akan urus ini. Tapi sejak telepon itu, Hesti tidak pernah memberi kabar lagi. Nomornya tidak aktif. Akun media sosialnya tidak terupdate. Bahkan apartemennya di kawasan Pakuwon Indah tampak kosong ketika Andre menyuruh orang memeriksanya. Sementara itu di Jakarta, Gilang duduk di sebuah warung kopi kumuh, matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya tergenggam ponsel murah yang baru dibelinya setelah menjual jam tangan terakhirnya. Kau yakin dia sudah kabur ke Bali? Tanyanya pada seorang pria berpakaian preman yang duduk di depannya. Informasiku begitu, Bang. Tapi bukan liburan, dia menyewa villa di Ubud, sembunyi. Si preman menyeruput kopinya. Katanya sih mau ganti identitas. Udah pesan tiket ke Singapura juga. Gilang mengangguk pelan, lalu mengeluarkan selembar uang dari dompetnya yang sudah tipis. Ini untukmu. Kalau ada kabar baru, hubungi aku. Setelah preman itu pergi, Gilang menatap foto di ponselnya. Screenshot percakapan mesra antara Hesti dan Andre yang dia dapatkan dari teman di perusahaan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang mulai kurus. Kau pikir bisa lari begitu saja, Hesti? Gumamnya dalam hati. Dia ingat betul bagaimana perempuan itu menjilat ludah sendiri, meninggalkannya saat dia jatuh. Sekarang, gilirannya untuk membalas. Tapi sebelum Gilang bisa melakukan apapun, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Gilang Pratama, suara di seberang terdengar resmi. Iya, siapa ini? Ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anda diharapkan hadir untuk sidang perdana gugatan cerai pada. Suara hakim terus berbicara, tapi telinga Gilang sudah mendengung. Dinda benar-benar serius. Dia benar-benar akan mengakhiri segalanya. Dengan gerakan lambat, Gilang meletakkan ponsel di meja. Tiba-tiba,
Balas dendam pada Hesti terasa tidak penting lagi. Di hadapannya, ada dua pilihan. Menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan segalanya, atau terus berlari dari bayang-bayang kesalahannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilang Pratama yang selalu percaya diri itu merasa benar-benar sendirian. Apartemen mewah di kawasan Menteng yang dulu menjadi simbol kesuksesannya kini sunyi dan hampir kosong. Gilang duduk di lantai ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh kardus-kardus berisi sisa-sisa kehidupannya yang dulu gemilang. TV layar lebar 65 inci sudah dijual minggu lalu. Sofa kulit impor Italia ikut terbawa oleh debt collector kemarin sore. Bahkan tempat tidur king size yang dulu dia beli dengan bangga untuknya dan Dinda sekarang tinggal kenangan, digantikan oleh kasur lipat tua yang dipinjamnya dari Roni. Dia menatap cek yang baru saja diterimanya dari kantor pengacara. Sisa pembagian harta Gonogini setelah pelunasan hutang, Rp8.750.000. Hanya itu yang tersisa dari kekayaan yang dulu dia puncaki. Ponselnya berdering, kali ini dari bank. Bapak Gilang Pratama, tagihan kartu kredit Anda sebesar Rp23.450.000 sudah jatuh tempo. Dia melemparkan ponsel ke sofa bekas yang nyaris robek. Tidak ada lagi gaji bulanan yang masuk. Tidak ada bonus kuartalan. Tidak ada tunjangan jabatan. Harus mulai dari nol lagi, gumamnya sambil menatap iklan lowongan kerja di laptopnya yang sudah mulai rewel. Tapi siapa yang mau menerimanya? Setelah skandal perselingkuhannya dengan Hesti, yang ternyata juga menjalin hubungan dengan Andre, menjadi buah bibir di industri finansial Jakarta, namanya seperti penyakit yang harus dihindari. Pagi itu, dengan setelan jas terakhir yang masih layak pakai, Gilang menghadiri interview di sebuah perusahaan fintech kecil. Maaf, Pak Gilang, HRD perusahaan itu menggeleng setelah melihat CV-nya. Kami butuh seseorang dengan reputasi yang lebih baik. Gilang mencoba tersenyum, tapi rasanya seperti mengunyah kaca. Saya mengerti. Di lift turun, nasibnya semakin ironis ketika bertemu dengan mantan bawahannya di Sentosa. Sekarang sudah naik jabatan. Pak Gilang, sapa mantan bawahannya dengan nada yang sedikit merendahkan. Katanya mau ke luar negeri, ya? Atau, oh, maaf, saya salah info mungkin. Gilang hanya mengangguk palsu sebelum buru-buru keluar dari gedung. Hari-hari berikutnya adalah siklus yang memalukan. Hari Senin interview di bank kecil, ditolak sebelum wawancara dimulai. Hari Rabu ditawari posisi di perusahaan asuransi dengan gaji sepertiga dari gaji lamanya, terpaksa diterima. Hari Jumat dipecat setelah bos baru mengetahui latar belakangnya. Malam minggu itu, Gilang berjalan tanpa tujuan di sekitar Bundaran HI. Kaum elit Jakarta lalu lalang dengan pakaian mahal dan tawa lepas, sementara dia, yang dulu adalah bagian dari mereka, kini hanya bisa mencium aroma steak dari restoran mewah yang tidak lagi mampu dimasukinya. Dia masuk ke sebuah warung tenda di pinggir jalan, memesan nasi goreng paling murah. Ketika sedang makan, sebuah tayangan berita di TV warung menyita perhatiannya. PT Sentosa Multifinance di bawah kepemimpinan Handoko Wijaya mencatat laba bersih Rp2,3 triliun di kuartal ini. Di layar, Pak Handoko terlihat berwibawa sedang memotong pita peresmian gedung baru. Dan di belakangnya, walaupun hanya sekilas, Gilang melihat sosok yang membuat dadanya sesak, Dinda. Dia tersenyum lebar, memakai gaun biru muda yang cocok dengan aura barunya, percaya diri dan bahagia. Tanpa beban. Tanpa dia. Tiba-tiba, nasi goreng di mulutnya terasa pahit. Ketika hendak membayar, pemilik warung mengenalinya. Ini kan Pak Gilang yang dulu di Sentosa? Saya dulu pernah ngirim dokumen ke sana. Gilang mengangguk kaku, berharap orang ini tidak tahu cerita sebenarnya. Semangat ya, Pak. Zaman sekarang susah cari kerja. Tapi saya yakin orang pintar seperti Bapak pasti bisa bangkit lagi. Kata-kata itu, yang seharusnya menghibur, justru terasa seperti pisau. Gilang berjalan kembali ke apartemennya yang nyaris kosong. Di depan pintu, ada amplop coklat. Surat dari pengadilan, putusan cerai sudah turun. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Semua klausul menguntungkan Dinda. Apartemen resmi menjadi milik Dinda. Mobil kedua disita untuk melunasi hutang. Hak asuh anak, jika ada, otomatis ke Dinda.
Tapi yang paling menyakitkan adalah lampiran terakhir. Selembar foto pernikahan mereka yang dipotong menjadi dua, separuhnya dikembalikan padanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecil, Gilang Pratama menangis seperti anak kehilangan mainan. Tapi Jakarta tidak peduli pada air mata. Kota ini terus berdenyut di luar jendelanya. Tak peduli pada seorang mantan direktur yang jatuh miskin dan sendirian. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan cerai itu berkekuatan hukum tetap. Aku berdiri di depan kaca jendela apartemen baruku di kawasan SCBD, memandang langit Jakarta yang mulai memerah di ufuk timur. Apartemen ini lebih kecil dari yang kutinggalkan bersama Gilang, tapi setiap sudutnya bernapas dengan kebebasan baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, tanpa aroma dusta yang dulu selalu menyergap setiap kali Gilang pulang, lembur. Tanganku meraih segelas teh chamomile hangat. Kebiasaan baru untuk menggantikan kopi yang dulu selalu kubuatkan untuk Gilang setiap pagi. Di meja kerjaku, laptop terbuka menampilkan laporan keuangan bulanan Dinda's Kitchen, bisnis catering sehat yang kulaunching 3 bulan lalu dengan modal dari uang sisa pembagian harta. Growth 40% bulan ini, bisikku sambil menelusuri angka-angka yang membahagiakan itu. Ayah sempat menawarkan bantuan lebih besar, tapi aku menolak. Aku ingin membangun ini dengan kemampuanku sendiri. Ayah. Beliau mengangguk bangga. Ayah selalu percaya padamu, nak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari tim marketing. Bu Dinda, konten kita tentang lunchbox vegan sudah viral. 50 order baru masuk pagi ini. Senyum merekah di bibirku. Bisnis ini bermula dari kegemaranku memasak. Hobi yang dulu selalu kusalahkan karena Gilang lebih suka makan di luar. Kini, resep-resep yang kubuat dengan hati menjadi berkah tak terduga. Di tengah kesibukan memeriksa order, telepon dari nomor tak dikenal menyela. Halo, Dinda Wijaya? Suara perempuan di seberang terdengar resmi. Iya, dengan siapa ini? Saya Desi dari majalah Femina. Kami tertarik membuat feature tentang pengusaha perempuan inspiratif seperti ibu. Bisakah kita bertemu minggu depan? Aku tercekat. Femina? Majalah yang dulu selalu kubaca sambil memimpikan karir sukses? Tentu saja. Jawabku, berusaha menahan gelegak kebahagiaan. Begitu telepon berakhir, aku berjalan ke balkon kecil, menghirup udara pagi yang segar. Di kejauhan, gedung PT Sentosa Multifinance, tempat Gilang dulu bekerja, berdiri megah. Dulu, aku selalu memandangnya dengan perasaan takut, seolah-olah menara itu adalah simbol kekuatan yang harus kujunjung tinggi karena suamiku bekerja di sana. Kini, aku hanya tersenyum. Pagi itu, aku mengenakan blazer merah darah, warna yang dulu tidak pernah kupakai karena Gilang bilang, terlalu mencolok. Rambutku yang dipotong sebahu bergoyang bebas, tanpa ikatan seperti yang dulu selalu kukerjakan karena Gilang suka rambut panjang. Di meja rias, ada satu frame foto yang kutampilkan dengan bangga. Potretku bersama para staf Dinda's Kitchen saat grand opening. Semua tersenyum bahagia. Tidak ada foto mantan suami, tidak ada kenangan rumah tangga yang gagal. Namun, bukan berarti lukanya sudah sembuh total. Kadang di malam-malam sepi, saat sendirian mengecek stok bahan atau menghitung laporan keuangan, bayangan masa lalu masih menyapa. Tapi kini, air mata tidak lagi datang. Yang ada hanya sebuah penegasan. Aku lebih kuat dari yang kukira. Ponselku berdering lagi, kali ini dari pengacara keluarga. Ibu Dinda, semua dokumen pembagian aset sudah selesai, termasuk penjualan apartemen lama. Dana sudah masuk ke rekening. Aku menghela napas lega. Bab itu akhirnya tertutup juga. Sore itu, aku mengadakan makan malam kecil-kecilan di apartemen untuk merayakan kesuksesan awal bisnis. Ayah datang dengan sebotol anggur langka. Beberapa teman dekat, yang tetap mendukungku saat masa-masa sulit, berkumpul sambil menikmati hidangan dari menuku sendiri. Untuk Dinda, mereka bersulang. Untuk kebebasan, balasku, mengangkat gelas. Di tengah keceriaan itu, tiba-tiba salah seorang teman membuka topik yang selama ini kami hindari. Kau tahu kabar Gilang sekarang? Tanyanya hati-hati. Ruang tamu seketika hening. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, tidak. Dan aku juga tidak ingin tahu. Suaraku tenang, tanpa dendam. Hidupku sekarang tentang masa depan, bukan masa lalu.
Ayah yang duduk di sampingku meremas lembut bahuku. Bangga. Malam itu, saat semua tamu sudah pulang dan aku berdiri sendiri di balkon lagi, memandang gemerlap kota Jakarta, sebuah pesan singkat masuk. Dinda, aku bangga melihatmu sukses. Maafkan aku. Nomornya tidak tersimpan di kontakku lagi, tapi aku masih hafal di luar kepala. Dengan tenang, aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Lalu kuangkat wajah ke langit malam, merasakan angin sepau-sepau menyentuh kulit. Aku sudah bangkit. Dan tidak ada yang bisa menarikku kembali ke kegelapan. Kamar kosan sempit di daerah Ciputat itu pengap. Bau rokok murahan dan mie instan memenuhi udara lembab yang tak tersentuh AC. Gilang duduk di depan laptop bututnya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya yang kini dipenuhi janggut tak terurus. Sudah 7 bulan sejak putusan cerai. Dan hidupnya berubah drastis dari direktur muda berbaju Hugo Boss menjadi pengangguran yang mengais pekerjaan freelance. Di layar terbuka beberapa tab browser. Tab 1 artikel online tentang kesuksesan Dinda's Kitchen yang baru saja masuk majalah Femina. Tab 2 profil LinkedIn Hesti yang sudah berubah. Kini tercantum sebagai manajer pemasaran di PT Surya Finance Surabaya. Tab 3 forum gosip karyawan finansial tempat namanya menjadi bahan olok-olok. Bangsat, geramnya sambil mengepalkan tangan. Jari-jarinya yang dulu terawat kini kotor dan berkuku panjang mengetik cepat di keyboard. Dia membuka folder tersembunyi berisi screenshot percakapan mesra Hesti dengan beberapa pria, termasuk Andre, selama masih bersamanya. File-file itu adalah senjatanya sekarang. Dulu kau hancurkan hidupku, sekarang giliranku, bisiknya sambil mengunggah satu persatu ke akun sosial media palsu yang dibuatnya. Tak hanya Hesti yang jadi sasaran. Dengan getir, dia menulis posting panjang di blog pribadinya. Kisah nyata, bagaimana Putri Bos menghancurkan hidup saya. Isinya campuran fakta dan kebohongan, menggambarkan Dinda sebagai manipulator yang sengaja menyembunyikan identitas untuk menjebaknya. Kalau aku jatuh, kalian semua ikut, gumamnya sambil menekan tombol publish. Esok harinya, dunia maya mulai gempar. Postingannya dibagikan ribuan kali. Tagar Dinda's Kitchen bohong mulai trending. Beberapa klien Dinda's Kitchen mengirim pesan penuh keraguan. Tapi Gilang lupa satu hal, kekuatan jaringan Handoko Wijaya. Aku sedang memeriksa pesanan catering untuk event sebuah ban ketika ponselku berdering tak henti. Dinda, kau lihat ini? Suara Nadia, teman sekaligus manajer marketingku, panik di telepon. Baru buka link yang dikirimnya. Dadaku sesak. Artikel penuh fitnah itu menyebar cepat. Beberapa komentar kasar sudah membanjiri Instagram bisnis kami. Tenang, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Aku akan hubungi ayah. Tapi sebelum sempat menelepon, ponselku sudah berdering lagi. Nomor tak dikenal. Putri Handoko, suara di seberang dingin dan profesional. Ini Kapten Pram dari Divisi Siber Polri. Kami sudah lacak sumber penyebar fitnah. Apakah Anda ingin mengambil tindakan hukum? Aku terkesiap. Sepertinya ayah sudah lebih dulu bertindak. 2 jam kemudian, tim IT ayah sudah mengumpulkan semua bukti digital. Ternyata Gilang tidak hanya menyerangku, tapi juga menyebarkan foto-foto intim Hesti, sebuah tindakan yang bisa dikenai UU ITE. Kami bisa menangkapnya hari ini juga, kata pengacara keluarga sambil menunjuk alamat IP dan lokasi Gilang di layar laptop. Aku memandangi foto Gilang yang muncul di salah satu monitor. Wajahnya yang dulu tampan kini kurus dan muram. Ada rasa sedih yang tersisa, tapi bukan lagi cinta. Tidak perlu penangkapan, akhirnya kuputuskan. Tapi buat dia mengerti konsekuensi perbuatannya. Malam itu, Gilang sedang asyik menikmati kemenangannya ketika laptopnya tiba-tiba mati. Apa? Layar menyala kembali. Tapi kini muncul logo polisi siber dan pesan berkedip merah. Kami telah mengidentifikasi Anda sebagai pelaku kejahatan siber. Semua bukti telah tercatat. Pilih. 1. Hapus semua konten dan akun palsu. Atau 2. Hadapi tuntutan hukum maksimal 6 tahun penjara. Tangannya gemetar. Ini bukan lagi main-main. Dengan gerakan panik, dia menghapus semua postingannya. Tapi terlambat. SMS masuk. Gilang Pratama, semua pekerjaan freelance Anda telah dibatalkan.
Perusahaan tidak mau berurusan dengan pelaku kejahatan siber. Dia mencoba menelepon kontak-kontak lamanya, tapi satu persatu tidak ada yang mengangkat. Bahwa Roni, teman terakhirnya, hanya mengirim pesan singkat. "Bro, maaf. Aku gabung di startup baru. Mereka gak mau koneksi sama kamu. Jangan telpon lagi ya." Di luar jendela kosannya, hujan deras mulai turun. Gilang menatap laptopnya yang kini benar-benar mati, terkena remote WiFi dari tim IT ayahku. Satu-satunya yang tersisa adalah ponsel murahan. Dengan getir, dia melihat notifikasi terbaru di media sosial. Dinda's Kitchen membagikan postingan baru. "Terima kasih atas dukungan pelanggan setia kami. Fitnah tidak akan menghentikan pelayanan terbaik kami." Foto yang menyertai postingan itu membuat dadanya sakit. Aku berdiri bangga di dapur profesional, dikelilingi staf yang tersenyum. Bahagia. Sukses. Tanpa dia. Di sudut kamar kosongnya, Gilang Pratama akhirnya menangis. Bukan karena marah, tapi karena menyadari satu kebenaran pahit. Dia sudah benar-benar kalah. Hujan mengguyur Jakarta sepanjang malam, menciptakan genangan-genangan air yang memantulkan lampu jalan seperti kaca pecah. Di sebuah warung kopi 24 jam di kawasan Kuningan, Gilang duduk di sudut paling gelap, menatap hujan sambil memegang erat kopi murahan yang sudah dingin. Wajahnya yang dulu selalu tampan kini tampak 10 tahun lebih tua. Mata cekung, garis-garis keras di sekitar mulut, dan aura kepahitan yang menyelimutinya seperti kabut. Di hadapannya, laptop butut yang baru saja dia beli dengan uang terakhirnya menampilkan artikel daring terbaru. Dinda's Kitchen ekspansi ke Singapura. Kisah inspiratif putri pengusaha yang bangkit dari keterpurukan. Foto di artikel itu menyakitkan. Dinda dengan gaun bisnis putih, tersenyum percaya diri saat meresmikan cabang barunya. Di sebelahnya, Handoko berdiri bangga. Tidak ada jejak kesedihan dalam wajah mantan istrinya itu, hanya kekuatan dan kebahagiaan yang tulus. "Ternyata kau bisa bahagia tanpaku," gumam Gilang dengan suara parau, menyesap kopinya yang terasa pahit di lidah. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberangnya tanpa permisi. Gilang mengangkat kepala, siap mengusir orang itu, tapi mulutnya ternganga ketika menyadari siapa yang baru saja bergabung dengannya. Hesti. Tapi bukan Hesti yang dia kenal. Perempuan di hadapannya kini memakai kacamata tanpa bingkai, rambutnya diikat ketat ke belakang, dan matanya, yang dulu selalu berbinar dengan kecerdikan, kini tampak lelah dan penuh penyesalan. "Lama mencari kamu," ujar Hesti dengan suara datar. Gilang tertawa getir. "Apa mau menuntut juga? Ikut-ikutan Dinda?" Hesti menggeleng, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya yang sederhana. "Aku datang untuk memberikan ini." Gilang membuka amplop itu dengan gerakan sinis, tapi ekspresinya berubah ketika melihat isinya. Foto-foto dirinya bersama seorang wanita cantik di berbagai lokasi. Wanita itu adalah Hesti yang dulu. "Apa maksudmu?" "Aku dipecat," jawab Hesti lurus. "Bukan cuma kamu. Andre memutuskan hubungan setelah foto-foto kami bocor. PT Surya Finance menolak lamaranku begitu tahu reputasiku." Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku harus mulai dari nol lagi, di perusahaan kecil dengan gaji sepertiga sebelumnya." Gilang menatapnya, tak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Hesti melanjutkan, "Aku datang karena kita berdua sudah cukup menderita. Dan mungkin..." Dia berhenti sejenak, "Mungkin ini saatnya kita mengakui kesalahan kita yang sebenarnya." Dari tasnya, Hesti mengeluarkan sebuah flash disk. Isinya rekaman percakapan kita selama ini. Semua rencana kita untuk memanfaatkan Dinda. Gilang tersentak. "Kau merekam kita?" Hesti mengangguk pelan. Awalnya untuk melindungi diri sendiri. Tapi sekarang, dia menatap Gilang dengan mata yang anehnya jernih. "Aku ingin kamu mendengarnya. Benar-benar mendengar betapa busuknya kita dulu." Dia memasukkan flash disk ke laptop Gilang. Suara mereka terdengar. Hesti yang muda dan penuh rencana, Gilang yang percaya diri dan licik. Mereka berdua tertawa lepas sambil merencanakan bagaimana Gilang akan mempertahankan pernikahan dengan Dinda sambil tetap bisa bermain dengan Hesti. Yang paling menyakitkan adalah bagian ketika Gilang berkata, "Dinda itu polos. Dia akan percaya apapun yang aku katakan. Lagi pula,
Ayahnya cuma pensiunan pegawai bank, gak akan bisa berbuat apa-apa. Rekaman itu terus berjalan, mengungkap kebusukan demi kebusukan yang dulu mereka anggap sebagai strategi. Gilang menutup laptop dengan kasar. "Kenapa kau perlihatkan ini sekarang?" "Karena aku lelah," jawab Hesti sederhana. Lelah hidup dengan kebohongan. Lelah menjadi orang yang menghancurkan rumah tangga orang. Lelah menjadi Hesti yang dulu. Dia berdiri, meninggalkan flash disk di meja. "Aku sudah mengirim salinan rekaman ini ke Dinda sebagai permintaan maafku." Gilang terbelalak. "Kau..." "Tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran lagi, Gilang," Hesti memotong dengan suara lembut tapi tegas. "Dinda berhak tahu segalanya. Dan kamu perlu menghadapi konsekuensi dari tindakanmu yang sebenarnya." Sebelum pergi, Hesti berhenti sebentar. "Aku tidak membencimu, Gilang. Tapi apa yang kita lakukan dulu salah. Dan sekarang, kita membayarnya." Setelah Hesti pergi, Gilang duduk terpaku. Hujan di luar semakin deras, mencocok-cocok atap warung kopi seperti irama kesakitan. Di laptop, ada notifikasi email baru dari pengacara Dinda. Subjeknya sederhana, putusan pengadilan terkait pencemaran nama baik. Tanpa membukanya, Gilang tahu hidupnya akan semakin sulit. Tapi anehnya, ada kelegaan aneh yang merayap dalam dadanya. Seperti seorang penjahat yang akhirnya tertangkap dan tak perlu lagi berlari. Dia menatap foto Dinda di artikel tadi sekali lagi. "Maafkan aku," bisiknya, kali ini dengan ketulusan yang tak pernah ada sebelumnya. Tapi Jakarta tidak mendengar permintaan maafnya. Kota ini terus berdenyut di luar, tak peduli pada penyesalan seorang Gilang Pratama. Kantor kecil PT Bina Karya Finansial di kawasan industri Surabaya terasa pengap di siang bolong itu. Hesti duduk di meja kerjanya yang sempit, jauh berbeda dari ruang manajer mewah yang dulu ia tempati. Kipas angin di atas kepalanya berputar pelan, tidak cukup kuat mengusap hawa panas yang menyengat. Di depannya, tumpukan dokumen pinjaman UMKM menunggu untuk diverifikasi. Pekerjaan level staf yang dulu akan ia delegasikan ke bawahan. Telepon di mejanya berdering. "Hesti, bisa ke ruang saya?" Suara Pak Budi, kepala cabang, melalui pesawat telepon. Dengan jantung berdebar, Hesti berjalan menyusuri koridor sempit. Ia tahu apa yang akan terjadi. Seminggu terakhir, kabar tentang rekaman percakapannya dengan Gilang telah menyebar seperti api disekam. Walaupun ia sudah mengirim permohonan maaf kepada Dinda, konsekuensi dari masa lalunya terus membayangi. Pak Budi, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal, tidak bertele-tele. "Kami harus mengakhiri kontrakmu, Hesti." "Tapi Pak..." "Tidak ada tapi," potong Pak Budi dengan wajah masam. "Kami dapat tekanan dari pihak atas. Ternyata Handoko Wijaya punya koneksi sampai ke sini." Hesti menunduk, kukunya yang tak lagi bercat merah menekan-nekankan pangkal paha. "Berapa lama saya punya waktu? Kamu bisa ambil barang-barangmu hari ini juga. Keuangan sudah menyiapkan pesangon." Begitu keluar dari ruangan, Hesti berjalan seperti zombie menuju toilet. Di balik pintu terkunci, ia akhirnya menangis. Tangisan yang ia tahan sejak kejatuhannya dimulai. Air matanya jatuh ke wastafel kotor, bercampur dengan air keran yang ia guyurkan ke wajahnya. Ketika melihat pantulan dirinya di cermin retak, ia nyaris tidak mengenali perempuan itu. Rambut ikalnya kusut, mata bengkak, garis-garis kelelahan yang semakin dalam. Di usianya yang ke-32, ia merasa telah kehilangan segalanya. Karir, reputasi, dan sekarang, pasangan barunya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Risna, teman sekosnya. "Danu minta semua barangnya diambil dari kos. Dia bilang hubungan kalau sudah." Hesti tertawa getir. Danu, pacar barunya yang ia temui di komunitas finansial, ternyata tidak cukup kuat menghadapi badai reputasinya. Dengan langkah gontai, ia kembali ke meja kerjanya yang sudah tidak akan menjadi miliknya lagi esok hari. Saat membereskan barang-barang, matanya tertuju pada foto di bingkai kecil. Potret dirinya dan Gilang di sebuah restoran mewah setahun yang lalu. Wajah mereka berseri, gelas anggur diangkat untuk merayakan kesuksesan mereka. Sekarang, Gilang jatuh miskin di Jakarta. Danu kabur.
Andre, yang dulu ia kira akan menjadi jembatan kesuksesannya, bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Di tengah kepahitan itu, sebuah ingatan muncul. Wajah Dinda di pengadilan saat sidang cerai. Tidak ada kemarahan di sana, hanya keteguhan dan belas kasihan. Justru itu yang paling menyakitkan. Malam itu, di kosannya yang sederhana, Hesti duduk di lantai dengan laptop tua. Dengan jari gemetar, ia membuka email yang sudah ia draft berulang kali. Kepada dinda.wijaya@dindaskitchen.com. Subjek, permohonan maaf, lagi. Ibu Dinda yang terhormat. Saya tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah saya lakukan. Rekaman yang saya kirim minggu lalu adalah upaya kecil saya untuk membersihkan hati. Saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan saya merusak rumah tangga Anda. Sekarang, ketika saya kehilangan segalanya, pekerjaan, pasangan, reputasi, saya baru mengerti sedikit rasa sakit yang mungkin saya timbulkan pada Anda. Saya tidak mengharap pengampunan. Hanya ingin Anda tahu bahwa di tengah semua kebusukan saya dulu, ada secercah penyesalan yang tulus. Hesti. Setelah menekan kirim, Hesti memandangi langit-langit kosnya yang bocor. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kelegaan aneh, seperti seorang pendosa yang akhirnya mengakui dosa-dosanya. Di luar jendela, hujan mulai turun membasahi Surabaya. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini rasanya berbeda, lebih murni, seperti hujan yang membersihkan debu-debu jalanan. Mungkin inilah yang disebut karma. Mungkin inilah yang disebut pertobatan. Atau mungkin, ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk memperbaiki diri. Malam itu, Jakarta diterpa hujan deras yang seolah ingin membersihkan semua dosa-dosa kota. Gilang duduk di lantai kosannya yang lembab, punggungnya bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Di depannya, sebotol minuman keras murah hampir habis, tapi kali ini alkohol tidak mampu membius rasa sakit yang berbeda. Sakit karena menyadari kebenaran yang selama ini ia tolak. Rekaman percakapannya dengan Hesti masih terngiang di kepalanya. Suara dirinya yang penuh kecongkakan, tertawa lepas sambil merencanakan pengkhianatan terhadap perempuan yang mencintainya dengan tulus. Dinda. Namanya tercekat di tenggorokannya, seperti duri yang tak bisa ia telan atau ludahkan. Dengan gerakan lambat, ia meraih ponsel bututnya dan membuka galeri. Foto-foto Dinda masih tersimpan di sana. Dinda yang tersenyum lebar saat mereka berlibur ke Bali. Dinda yang memakai apron sambil memasak makan malam untuknya. Dinda yang menatapnya dengan mata penuh cinta saat mereka menikah. Aku sudah menghancurkan segalanya, bisiknya pada ruangan kosong. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi media sosial. Ada yang menandainya di sebuah postingan. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Itu adalah unggahan terbaru Dinda's Kitchen. Foto Dinda berdiri di depan gerai barunya di Singapura, dikelilingi staf yang tersenyum bangga. Karyanya diakui internasional sekarang. Yang membuat dadanya sesak adalah komentar yang menandainya. Rudi Hartono, salut sama perjalanan Ibu Dinda. Dari keterpurukan bisa bangkit sukses seperti ini. Gilang Pratama, kamu lihat ini? Inilah perempuan yang kamu sia-siakan. Ribuan like dan ratusan reply mendukung komentar itu. Beberapa bahkan menambahkan cercaan untuk Gilang. Biasanya, ia akan marah, akan mencoba membalas. Tapi malam ini, ia hanya menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Mereka benar, gumamnya pada diri sendiri. Dengan usaha yang sulit, ia membuka aplikasi email dan mulai mengetik. Kepada dinda@dindaskitchen.com. Subjek, tidak harus dibaca. Dinda. Aku tahu ini mungkin tidak berarti apa-apa lagi bagimu. Aku tahu maafku sudah terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mendengar rekaman itu. Aku mendengar betapa busuknya diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti apa yang telah aku lakukan padamu. Kamu tidak pernah pantas diperlakukan seperti itu. Kamu adalah orang terbaik yang pernah masuk dalam hidupku, dan aku menyia-nyiakannya karena keserakahan dan kebodohanku sendiri. Aku tidak meminta maaf agar kamu memaafkanku. Aku menulis ini karena kamu berhak tahu bahwa di tengah semua kekeliruanku, ada penyesalan yang tulus. Aku senang melihat kamu sukses.
Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu. Gilang. Begitu menekan, kirim, ia melemparkan ponselnya ke sudut ruangan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya meledak. Tangisan keras seorang lelaki yang kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Di tengah isak tangisnya, ia teringat malam ketika Dinda menangis di dapur, memohon penjelasan tentang telepon-telepon misterius yang sering ia terima. Saat itu, ia dengan mudah berbohong, menyalahkan Dinda yang terlalu posesif. Tidak, Dint. Aku yang brengsek, ratapnya sekarang, menyadari betapa berbedanya segalanya jika saja ia menjadi suami yang setia. Hujan di luar semakin deras, mengetuk jendela seperti ingin masuk. Gilang menatap genangan air yang terbentuk di lantai, hasil dari atap yang bocor. Dalam genangan itu, ia melihat bayangannya sendiri, seorang lelaki yang dulu sombong, kini hancur oleh kesalahannya sendiri. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Gilang mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Siapa yang akan mencarinya di tengah malam begini? Ketika pintu terbuka, yang muncul adalah sosok tak terduga. Roni, teman lamanya yang sudah berbulan-bulan tidak menghubunginya. Bro. Roni berdiri di sana dengan jas hujan basah, wajahnya serius. Aku tidak mau ikut campur, tapi... Gilang tidak bisa berkata-kata. Roni masuk, membawa sebuah kotak makanan. Aku kebetulan lewat. Sudah makan. Di dalam kotak itu, nasi goreng spesial dari warung langganan mereka dulu. Gilang tidak bisa menahan tangis lagi. Di tengah kehancurannya, di saat semua orang menjauh, ternyata masih ada yang peduli. Roni duduk di lantai bersamanya, tidak berkata apa-apa, hanya menemani dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, Gilang merasa mungkin, hanya mungkin, masih ada secercah harapan untuk memperbaiki hidupnya. Bukan untuk mendapatkan Dinda kembali, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik dari dirinya yang dulu. Singapura pagi itu bersinar terik. Langit biru tanpa awan membentang di atas Marina Bay Sands yang megah. Aku berdiri di depan gerai Dinda's Kitchen cabang Singapura, mengecek persiapan pembukaan resmi besok. Suara riuh stafku yang sedang berlatih menyambut pelanggan dalam 3 bahasa berbeda, Inggris, Mandarin, dan Melayu, memenuhi ruangan yang terang benderang. Bu Dinda, semua menu sudah diuji coba oleh tim quality control. Lapor Jessica, manajer cabangku di sini, dengan tablet di tangan. Aku menganggap puas, tapi sebelum sempat menanggapi, dering telepon dari ayah memecah konsentrasiku. Nak, acara makan malam dengan investor Jepang malam ini, jangan lupa. Suara ayah tegas tapi hangat. Dan, Adrian akan ikut hadir. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku mengerutkan kening. Adrian? Adrian Wijaya. Ya, sepupumu yang dari kecil sekolah di London itu. Baru pulang untuk mengurus bisnis keluarganya di Singapura. Aku hampir tersedak. Adrian Wijaya, sepupu jauh yang dulu sering menghabiskan liburan di rumah kami saat kecil. Anak jenius yang masuk Oxford di usia 16 tahun, lalu membuat perusahaan teknologinya sendiri. Ayah, ini bukan semacam jodoh-jodohan, kan? Tanyaku setengah bergurau. Ayah tertawa. Dia baik, nak, berbeda jauh dengan... Suaranya tiba-tiba berhenti. Kami sama-sama tahu nama yang tidak disebutkan itu. Gilang. Malam itu, aku berdiri di lobi restoran Jade Garden yang mewah, mengenakan gaun hijau Tosca sederhana tapi elegan. Ayah sudah lebih dulu masuk ke ruang VIP bersama investor Jepang. Sengaja, meninggalkan ku di lobi. Permisi, apakah ini Dinda Wijaya? Suara itu, dalam dan beraksen British yang halus, membuatku menoleh. Adrian Wijaya berdiri di sana, lebih tinggi dari yang kukira, dengan setelan jas abu-abu yang sempurna. Wajahnya tidak seperti ingatanku saat kecil. Rahangnya lebih tegas, matanya lebih tajam, tapi senyumannya masih sama, hangat dan tulus. Adrian? Sudah tidak mengenaliku lagi? Tanyaku sambil menjulurkan tangan. Dia menyambutnya dengan erat. Dinda, kamu lebih cantik dari ingatanku. Kalimat itu seharusnya terdengar klise, tapi caranya mengatakannya, dengan nada jujur dan sedikit kagum, membuat pipiku panas tanpa kusadari. Makan malam berjalan lancar. Adrian ternyata bukan hanya pintar, tapi juga pendengar yang baik.
Dia tidak memaksa pembicaraan, tidak pamer seperti kebanyakan laki-laki di dunia finansial, dan yang paling kuhargai, tidak pernah sekalipun menyinggung tentang perceraianku. Saya dengar Dinda's Kitchen akan ekspansi ke Jepang. Tanyanya saat dessert dihidangkan. Aku menganggak. Masih tahap awal. Masih banyak yang harus dipelajari tentang budaya bisnis mereka. Matanya berbinar. Kebetulan perusahaan saya sedang mengembangkan platform digital untuk UMKM yang ingin go international. Mungkin kita bisa bekerja sama. Ayah yang duduk di seberang tersenyum kecil. Matanya berkedip-kedip seperti anak kecil yang berhasil menjebak. Setelah acara, Adrian menawarkan mengantarku pulang. Mobil listriknya yang senyap meluncur di jalanan Singapura yang terang benderang. Jujur saja, katanya tiba-tiba, aku tahu tentang masa lalumu. Dadaku sesak. Tapi aku tidak peduli. Lanjutnya, matanya tetap fokus di jalan. Yang penting siapa kamu sekarang? Aku menatap profilnya yang tegas dalam cahaya lampu jalan. Kenapa kamu tidak menikah sampai sekarang? Tanyaku penasaran. Dia tersenyum. Sibuk. Dan belum bertemu orang yang tepat. Tiba-tiba dia menoleh sekilas. Sampai mungkin sekarang. Mobil berhenti di depan apartemenku. Udara tiba-tiba terasa tegang. Aku tidak terburu-buru. Dinda, katanya pelan. Aku tahu kamu butuh waktu. Ketika tangannya menyentuh punggung tanganku dengan lembut sebagai salam perpisahan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan percikan romansa dramatis seperti di film, tapi kehangatan yang pelan dan pasti, seperti matahari pagi yang perlahan mencairkan es. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan darinya. Terima kasih untuk malam ini. Aku serius dengan tawaran kerjasama itu, tapi juga serius dengan keinginanku mengenalmu lebih jauh. Tidur nyenyak, Dinda. Aku memandangi pesan itu lama, lalu menatap foto pernikahanku dengan Gilang yang masih tersimpan di laci. Sekarang menghadap ke bawah, seperti bab kehidupan yang sudah siap untuk ditutup. Mungkin, hanya mungkin, ada bab baru yang menanti. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak takut untuk membukanya. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan kembali dengan Adrian di Singapura. Kini aku berdiri di depan cermin panjang di kamar pengantin Hotel Raffles, memandangi pantulan diriku yang tak lagi dikenali, Dinda Wijaya yang baru, dengan gaun pengantin ivory yang elegan, rambut disanggul rendah dengan beberapa helai terjuntai alami, dan senyuman tenang yang berasal dari kedamaian hati. Jessica, manajer cabang Singapura yang kini menjadi sahabat dekatku, merapikan jilbab pengantin di pundakku. Kamu cantik sekali, Dinda. Adrian gak akan bisa berkata-kata nanti. Aku tersenyum, menyentuh kalung mutiara pemberian ayah, hadiah pernikahan yang sama seperti yang diberikan almarhum ibuku dulu. Aku hanya bersyukur bisa memulai babak baru dengan cara yang benar. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di seberang hotel, mengingatkanku pada waktu. Sebentar lagi, aku akan berjalan di Aisley, disaksikan oleh keluarga dan teman-teman terdekat, termasuk ayah yang sekarang duduk di kursi roda karena sakit punggungnya, tapi tetap bersikeras hadir. Ada yang mau ketemu kamu, kata Jessica tiba-tiba, suaranya berubah hati-hati. Saat pintu terbuka, aku terkejut melihat Hesti berdiri di sana, dengan jilbab sederhana dan gaun abu-abu yang polos. Perempuan yang dulu menjadi lawanku itu kini tampak sangat berbeda. Dinda, ucapnya pelan, tangannya menggenggam sebuah kotak kecil. Aku tidak akan lama, hanya ingin memberikan ini. Dia membuka kotaknya, sepasang gelas kristal antik dengan ukiran bunga melati. Ini bukan hadiah mewah, tapi aku membuatnya sendiri di tempat kerajinan tempat aku sekarang bekerja. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu tidak ada yang bisa menghapus masa lalu. Tapi terima kasih, karena dulu mengirimiku pesan maaf setelah semua yang terjadi. Itu mengubah hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memeluknya erat. Semoga kamu bahagia, Hesti. Dia pergi dengan air mata mengalir, meninggalkan hadiah yang kini memiliki makna lebih dari sekedar benda. Saat prosesi akad dimulai, aku berjalan pelan di antara barisan tamu, tangan menggenggam tangan ayah yang sudah menunggu dengan kursi rodanya di ujung Aisley. Di depan mimbar, Adrian berdiri tegak dengan setelan jas kremnya, matanya berbinar penuh cinta dan penghormatan.
Ketika tukang khotbah membacakan ayat-ayat pernikahan, mataku tanpa sengaja menangkap sosok di barisan belakang, Gilang. Dia datang, seperti yang diundangkan ayah dengan kebesaran hatinya. Wajahnya yang dulu angkuh kini lebih tenang, dengan janggut rapi dan mata yang sudah belajar kerendahan hati. Dia mengangguk hormat padaku, lalu menunduk saat Adrian mencium keningku setelah akad selesai. Resepsi berlangsung megah tapi penuh makna. Dinda's Kitchen yang kini sudah memiliki 15 cabang di 4 negara menyajikan hidangan terbaiknya. Saat berdansa pertama dengan Adrian di tengah ruangan, dia berbisik pelan, "Aku janji akan membuatmu lebih bahagia dari yang pernah kamu bayangkan." Aku percaya padanya. Bukan karena kata-katanya yang manis, tapi karena 2 tahun ini dia membuktikannya. Menghargaiku sebagai partner bisnis sebelum menjadi pasangan hidup, memahami trauma masa laluku tanpa memaksakan kehendak, dan yang terpenting, mencintaiku tanpa syarat. Di sudut ruangan, aku melihat ayah berbincang dengan Gilang. Aku tidak tahu apa isi pembicaraan mereka, tapi melihat ayah mengangguk dan Gilang tersenyum getir sebelum pergi meninggalkan resepsi lebih awal. Malam itu, ketika semua sudah berakhir, aku berdiri di balkon suite pengantin, memandang gemerlap kota Singapura. Adrian menyelimutiku dari belakang, mencium pelan ubun-ubunku. "Memikirkan apa?" tanyanya. Aku memandang cincin kawin di jari manisku, simbol babak baru yang dimulai dengan kesadaran, bukan hayalan. "Betapa hidup ini penuh kejutan," jawabku. "Dulu aku berpikir pernikahan pertamaku adalah akhir segalanya. Tapi ternyata..." Aku menoleh, menatap mata Adrian yang teduh. Itu hanya awal dari perjalanan untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Ciumannya yang lembut di bibirku lebih berarti dari 1000 kalimat. Di kejauhan, bulan purnama bersinar terang, menyinari laut yang membentang luas, seperti harapan baru yang tak bertepi. Epilog, 3 tahun kemudian. Kantor pusat Dinda's Kitchen di Singapura ramai oleh suara riuh anak kecil. Alia, putri kami yang baru berusia setahun, merangkak di karpet sambil memegang sendok kayu mainannya. "Bu Dinda, laporan kuartalan sudah siap," ujar sekretarisku sambil tersenyum pada Alia. Aku mengangguk, sambil mengangkat Alia yang sedang rewel. Di meja, ada majalah bisnis terbaru dengan headline, "Dinda Wijaya, Adrian Wijaya, power couple di balik kesuksesan kuliner halal global." Sementara itu, di pojok bawah meja, terselip sebuah kliping koran lama. Gilang Pratama membuka lembaga pelatihan gratis untuk kaum duafa. "Hidup telah membawa kami semua pada takdir masing-masing, bukan yang sempurna, tapi yang terbaik menurut rencananya. Dan untuk itu, aku bersyukur."